Film dibuka dengan memperlihatkan suasana pasar di mana seorang gadis bernama Tisai sedang melakukan pekerjaannya. Jika dilihat dari penampilannya, tentu banyak yang tidak menyangka gadis secantik Tisai ini bisa bekerja sebagai kolektor uang taruhan. Dari stand satu ke stand yang lain, Tisai menagih uang pada para pedagang yang ingin bertaruh untuk pertandingan basket semi profesional. Setelah merampungkan pekerjaannya, Tisai lalu pergi ke sebuah gelanggang olahraga di mana saat itu klub Spartans dan Ocampo sedang bertanding memperebutkan tiket ke semifinal. Sesuai prediksi Tisai, malam itu Spartans berhasil menang berkat penampilan apik dari pemainnya yang bernama Simon Gallardo. Saat motor Tisai mogok di parkiran, Simon tiba-tiba muncul dan menawarkan bantuannya untuk mendorong motor tersebut sampai bengkel terdekat. Karena kebetulan lagi lapar dan di samping bengkel ada warung makanan, dua orang itu akhirnya memutuskan untuk makan di sana sambil menunggu motor Tisai selesai diperbaiki. Beberapa menit setelah perkenalannya dengan Tisai, Simon sadar sedang berhadapan dengan tipikal cewek yang ceplas-ceplos, sehingga ia pun jadi tak segan menimpali ucapan Tisai dengan candaan jorok. Selesai motornya diperbaiki, Tisai lalu berpamitan pada Simon dan mengarahkan motornya ke sebuah markas judi yang berkamuflase sebagai toko sembako. Di sana ia menemui pria tua bernama Brando yang merupakan bos dari usaha terselubung itu. Setelah mengusir anak buahnya dari ruangan itu, Brando kemudian terhanyut dalam kemesraannya bersama Tisai. Selesai beradu peluh di hadapan Tisai, Brando memuji-muji kehebatan Simon yang sering membuatnya menang taruhan basket. Tanpa sosok seorang ayah, Simon hidup di sebuah rumah sederhana bersama ibu dan dua adik laki-lakinya yang masih kecil. Saat ngobrol dengan ibunya yang sedang mencuci pakaian, tiba-tiba sang ibu menyodori Simon sebuah dompet milik perempuan bernama Tisai. Kemarin malam tanpa sengaja, dompet itu terbawa ke dalam tas Simon. Dengan bermodal alamat yang tertera di KTP milik Tisai, Simon mencari tempat tinggal gadis itu untuk mengembalikan dompetnya. Kebetulan ketika Simon sampai di tempat tujuan, ia bertemu dengan Tisai yang ternyata juga baru pulang. Setelah menerima dompetnya kembali, Tisai kemudian mengajak Simon masuk ke dalam rumah yang telah disewanya selama 4 tahun terakhir ini. Entah kerasukan setan apa, Simon tiba-tiba masuk ke dalam kamar dan menghampiri Tisai yang sedang berganti baju. Meskipun mengaku sudah punya pacar, Tisai sama sekali tidak menolak ketika Simon mengajaknya naik ke atas ranjang. Karena penasaran seperti apa sih tampang pacarnya Tisai, Simon pun menyetujui ajakan Tisai untuk datang ke pesta yang diadakan oleh pria itu. Di sebuah rumah mewah, Simon diperkenalkan pada Brando, si pemilik rumah sekaligus pacarnya Tisai. Ternyata diam-diam Tisai menjalin hubungan terlarang dengan Brando yang telah memiliki istri dan 2 orang anak. Ketika Tisai sedang membaur dengan tamu-tamu yang lain, Brando mengajak Simon untuk ngobrol sambil berkeliling rumahnya. Pria itu mengiming-imingi Simon akan memiliki rumah mewah seperti dirinya apabila mau diajak bekerja sama. Di semifinal nanti, Brando ingin timnya Simon menang dengan selisih 8 poin saja, tidak boleh lebih dari itu. Dari kejauhan, Tisai nampak cemas melihat percakapan antara Brando dan Simon. Di toilet, Simon memarahi Tisai karena sudah mengajaknya ke tempat itu. Ia sama sekali tak menyangka akan bertemu bos mafia yang selama ini telah melakukan pengaturan skor dan menghancurkan sportivitas olahraga. Dengan tegas, Simon menolak rayuan Tisai untuk menerima tawaran Brando.
Di sesi latihan, Simon dan teman-temannya mendapat info dari sang pelatih bahwa laga semifinal nanti akan dihadiri para pencari bakat. Jadi apabila mereka berhasil juara, maka terbukalah kesempatan untuk direkrut oleh tim liga profesional. Karena hal itu adalah impiannya dari dulu, Simon pun makin semangat berlatih. Malam itu, meski sudah mengaku letih, Tisai tetap dipaksa Brando untuk melayani hasratnya. Peristiwa itu sontak membuat Tisai jadi emosional dan menumpahkannya pada Simon yang sedang menunggunya di depan rumah. Dengan mata berkaca-kaca, gadis itu mengaku telah tidur dengan banyak pria. Karena sudah terlanjur cinta pada Tisai, Simon pun bisa menerima hal itu dan berjanji akan menerima tawaran dari Brando. Setelah menghabiskan malam bersama kemudian sarapan, Simon mengajak Tisai untuk berkunjung ke rumahnya. Di sana kedatangan Tisai disambut gembira oleh ibunya Simon yang mengaku kalau itu adalah pertama kalinya Simon mengajak seorang gadis ke rumah. Meskipun baru beberapa kali bertemu, Simon dan Tisai ini sama sekali tidak risih membahas obrolan dewasa. Di tengah percakapan mereka, Tisai tiba-tiba mendapatkan sebuah panggilan telepon. Telepon itu ternyata berasal dari Brando yang ingin mengajak Tisai ketemuan. Berhubung Simon sudah berjanji menerima tawaran itu, maka Tisai pun membawanya serta ke markas Brando. Dengan penuh sukacita, bos mafia itu menyambut kedatangan Simon dan langsung menjelaskan apa yang harus dilakukannya dalam pertandingan nanti. Ia ingin timnya Simon menang, tapi dengan selisih skor 8 poin saja. Apabila lebih dari itu, maka ia akan kalah taruhan. Dengan wajah penuh keraguan-raguan, Simon hanya mendengarkan penjelasan itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di hari yang berbeda, saat Tisai mulai merasa dirinya juga jatuh cinta pada Simon, sang bos mafia Brando sedang sibuk mengatur taruhannya. Agar memperoleh untung yang besar, ia pun menghalalkan segala cara, termasuk mencurangi para penjudi. Sementara itu di tempat lain, Simon sedang diberi pandangan oleh ibunya untuk memilih bekerja sebagai polisi atau pebasket profesional. Tanpa ragu, pemuda itu pun menjawab kalau ia akan mengejar passionnya di dunia basket. Beberapa hari kemudian, kita akan diajak menyaksikan pertandingan semifinal antara Spartans timnya Simon melawan tim bernama Primus. 15 detik sebelum pertandingan usai, Spartans unggul 8 poin atas Primus, alias kondisi itu sudah sesuai dengan keinginan Brando. Namun tiba-tiba Simon melakukan layup dan merubah kedudukan jadi selisih 10 poin. Mendengar kabar itu, Brando pun jadi berang kemudian menyuruh anak buahnya untuk menahan Tisai. Tapi sang anak buah gagal melaksanakan tugasnya karena Tisai berhasil melumpuhkannya dengan hantaman lampu hias. Dengan menggunakan mobil Brando, gadis itu kabur menuju gelanggang olahraga di mana Simon berada. Di depan Simon, Tisai meluapkan amarahnya sambil mempertanyakan kenapa pemuda itu nekat melanggar kesepakatan dengan Brando. Merasa Simon kini dalam bahaya, Tisai pun berinisiatif mengajaknya bersembunyi di suatu tempat. Di belakang Brando ternyata ada sosok yang lebih berkuasa dan orang itu sekarang sedang berkunjung ke rumah sang bos mafia. Gara-gara ulah Simon, Brando harus menerima teguran keras dari wanita bernama Ray itu. Keesokan paginya, sampailah Tisai dan Simon di sebuah desa di mana kakeknya Tisai tinggal. Pada sang kakek, Tisai berbohong kalau kini ia bekerja sebagai sales perumahan dan apartemen mewah. Di saat sang anak berhasil mengamankan diri, di rumah ibunya Simon kedatangan tamu yaitu Brando sang bos mafia. Karena Tessa, ibunya Simon, tidak mau membocorkan keberadaan sang anak, maka Brando memberinya pelajaran dengan memasukkan lampu batang ke tubuh bagian bawah wanita itu.
Betapa kagetnya Tisai saat menerima pesan berisi foto ibunya Simon sedang disiksa. Setelah mengetahui hal itu, Simon pun bergegas pergi sambil menyetir mobil bak orang kesetanan. Di rumah sakit, dokter menjelaskan bahwa ibunya Simon mengalami pendarahan hebat, tapi untungnya mereka berhasil menangani semua itu. Sambil menunggui ibunya, Simon mendengarkan cerita Tisai tentang awal mula dirinya bisa berhubungan dengan Brando. Karena punya banyak hutang pada pria itu, Tisai akhirnya membayar dengan tubuhnya serta jadi kolektor uang taruhan bagi Brando. Tak perlu waktu lama bagi Brando untuk menyeret Tisai dan Simon ke markasnya. Dengan mata kepalanya sendiri, Simon dipaksa menyaksikan Tisai dilecehkan oleh Brando. Selesai menuntaskan hasratnya, Brando mengancam Simon agar mengalah di pertandingan final atau hal yang lebih buruk akan terjadi padanya. Di hadapan ibunya yang sudah siuman, Simon bilang akan menuruti perintah Brando dan kalah di pertandingan final. Tanpa ragu, Tessa langsung menyanggah ucapan anaknya itu dan memberinya semangat untuk jadi juara. Di luar kamar, Simon bertemu dengan seorang polisi yang ternyata adalah ayah kandungnya sendiri yang selama ini pergi tanpa kabar. Karena paham betul kalau Brando tidak akan pernah melepaskan mangsanya, Tisai menyusun rencana untuk melarikan diri dengan Simon. Di malam sebelum pertandingan final, Simon menyuruh Tisai mengumpulkan semua uang taruhan dari para penjudi, lalu menduplikasi kunci brankas milik Brando. Besok harinya, tibalah pertandingan final yang mempertaruhkan karir dan kehidupan Simon. Sementara ia berjuang di lapangan, Tisai sedang berada di markas menunggu saat yang tepat untuk membongkar brankas. Brando yang saat itu lagi sibuk di luar, mempercayakan markas pada Tisai dan satu orang kepercayaannya. Melalui telepon dari anak buahnya, Brando mengetahui kalau malam itu Simon tampil memukau dan membawa timnya menjadi juara. Saat orang kepercayaan Brando lengah, Tisai langsung menyerangnya bertubi-tubi dan diakhiri dengan bersarangnya sebutir peluru di tubuh pria itu. Setelah menguras isi brankas milik Brando, Tisai pun pergi menjemput Simon dan keluarganya. Sialnya, beberapa meter sebelum sampai ke tempat tujuan, Tisai melihat Simon dan keluarganya tiba-tiba diserang oleh anak buah Brando. Alhasil, Tisai langsung putar balik dan kejadian itu tertangkap mata Simon. Sementara itu di rumahnya, Brando berteriak histeris setelah mendapati seluruh keluarganya meninggal dunia secara mengenaskan. Tiba-tiba dari arah samping muncul sepucuk senjata yang meletus tepat mengenai kepala Brando. Berhubung sang bos mafia tidak bisa dihubungi, para anak buahnya jadi bingung dan akhirnya melepaskan keluarga Simon. Di perjalanan menuju provinsi lain, mobil yang dikendarai Tisai tiba-tiba dihentikan oleh seorang polisi. Karena tidak bisa menunjukkan SIM dan STNK dari mobil tersebut, Tisai pun digiring polisi tadi menuju kantornya. Adegan kemudian beralih pada keesokan paginya, di mana Simon terlihat sedang membongkar sebuah tas penuh gepokan uang di rumahnya. Sementara itu di kantor polisi, Tisai dibebaskan karena ada seseorang yang menebusnya. Pada pak polisi, Tisai bertanya tentang keberadaan tas hitam yang ia letakkan di mobil kemarin malam. Polisi itu mengaku tidak tahu dan menunjukkan foto jenazah Brando dengan luka tembak di kepalanya. Berhubung dirinya lah yang membuat Brando jadi seperti itu, Tisai pun memilih bungkam dan bergegas pergi menuju rumah Simon. Kedatangan Tisai ke rumahnya memang sudah ditunggu-tunggu oleh Simon. Tanpa sepengetahuan Tisai, Simon telah menjebaknya dengan bantuan ayahnya yang seorang polisi. Saat gadis itu sedang ditahan di kantor polisi, ayahnya Simon menyerahkan tas hitam berisi uang itu kepada anaknya. Dan untuk membungkam Tisai, mereka menggunakan bukti kalau gadis itu adalah orang yang telah menghabisi Brando. Di hadapan Tisai, Simon mengaku kecewa karena kemarin malam gadis itu kabur meninggalkannya.
Kini ia pun sadar kalau sebenarnya Tisai rela mengorbankan orang lain demi keselamatan dirinya sendiri. Meskipun Tisai memohon untuk diberi satu kesempatan lagi, Simon tetap teguh pada keputusannya mengakhiri hubungan mereka. Dengan berlinang air mata, Tisai hanya bisa diam menatap sosok Simon yang berjalan menjauh masuk ke dalam rumah.